Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Salam jumpa anak-anak Ustadz, tetap semangat di dalam belajarnya. Walaupun kita belum bisa berjumpa di sekolah, tetapi percayalah, semangat kita tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Baiklah anak Ustadz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bertemu dan berjumpa lagi bersama Ustadz di pelajaran Aqidah Akhlak kelas 9. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ustadz ingin menghimbau terhadap anak-anak Ustadz terlebih dahulu. Silahkan anak-anak Ustadz ambil bukunya, penanya, dan persiapkan diri duduk baik-baik, catat dan pahami materi yang Ustadz sampaikan, ya. Karena nanti materi yang Ustadz sampaikan ini setelah pembelajaran di minggu yang akan datang kita akan melakukan penugasan berbentuk ulangan, ya, berbentuk ulangan harian, ya, ulangan harian. Baiklah anak-anak Ustadz, apakah sudah siap? Seandainya anak-anak Ustadz sudah siap, maka kita langsung ke materi pembelajaran kita, yaitu tentang hari akhir atau yaumul akhir, atau bahasa lain lagi hari kiamat, yaitu rukun iman yang nomor 5. Kepada anak Ustadz, pahami, simak dan catat. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ustadz sekalian, pelajaran pertama yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir ini biasa disebut dengan hari kiamat atau yaumul akhir atau yaumul qiyamah, sama intinya, ya. Adapun pembahasan kita tentang beriman kepada hari akhir ini ada 5 bagian. Yang pertama, pengertian hari akhir. Yang kedua, dalil-dalil hari akhir. Yang ketiga, macam-macam alam ghaib. Yang keempat, tanda-tanda hari akhir. Dan yang terakhir, perilaku beriman kepada hari akhir. Itulah subbab-subbab tentang beriman kepada hari akhir. Subbab yang pertama yaitu pengertian hari akhir. Anak-anak Ustadz bertanya, apa sih Ustadz hari akhir itu? Ya. Hari akhir itu adalah hari di mana dikatakan dunia ini berakhir, ya. Hari akhir di mana dunia ini berakhir, tidak ada kehidupan lagi, tidak ada lagi aktivitas. Dunia ini dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ hari pun di stop oleh Allah. Bagaimana pengertian beriman terhadap hari akhir, Ustadz? Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya ini akan hancur lebur dan berakhir, ya. Kita percayai bahwasanya alam dan seisinya ini suatu saat akan berakhir. Kapan berakhirnya itu, Ustadz? Untuk berakhirnya dunia ini wallahu a'lam, Allah lah yang maha tahu. Rasulullah hanya dititipkan pemberitahuan atau ilmu oleh Allah tentang ciri-ciri hari kiamat, ciri-ciri hari akhir. Untuk masalah kapannya tidak ada satupun yang diizinkan oleh Allah untuk tahu. Tidak ada satupun yang diberitahu oleh Allah kapan
kapan hari kiamat itu, ya. Gitu. Jadi itulah pengertiannya tadi Ustaz. Kemudian untuk tanggapan hari akhir ini ada 3 golongan yang memiliki pendapat tentang hari akhir ini. Yang pertama, golongan yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Nah, golongan-golongan ini dianut oleh agama Samawi. Apa aja agama Samawi itu? Agama Samawi adalah agama yang langsung agama tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Islam, kemudian setelah itu agama Kristen, Katolik dan sebagainya. Tapi yang murni, ya. Agama yang masih murni. Oke, itu. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang mengingkari atau tidak percaya adanya hari akhir. Mereka tidak percaya hari akhir tersebut ada. Siapakah golongan-golongan yang tidak mempercayai adanya hari akhir tersebut? Itu adalah ateis dan mulhid, ya. Golongan yang tidak mempercayai adanya hari akhir atau hari kiamat itu adalah golongan ateis dan mulhid, ya. Mereka tidak percaya adanya hari akhir. Tuhan pun mereka tidak percaya, apalagi hari akhir, ya. Mereka percaya hanya dunia ini akan ada selalu, ya. Dan kita hidup ya hidup, mati ya sudah selesai, tidak ada lagi. Nanti alam kubur itu nggak ada. Itu golongan yang kedua, ya. Diingat-ingat anak Ustadz. Golongan pertama itu adalah golongan agama-agama Samawi seperti Islam, Kristen, sebagainya. Golongan yang kedua adalah golongan yang tidak memiliki kepercayaan diri bahwasanya hari akhir itu ada. Mereka tidak mempercayai di diri mereka itu, tidak ada kepercayaan sedikit pun tentang adanya Tuhan dan hari kiamat. Itu adalah golongan ateis dan mulhid. Kemudian yang ketiga adalah golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan ini diikuti oleh agama-agama ardi atau agama-agama buatan biasanya, ya. Agama-agama yang dibuat-buat oleh manusia. Nah, mereka mempercayai adanya reinkarnasi. Ustadz, reinkarnasi itu apa sih? Reinkarnasi itu adalah pengulangan atau tetesan. Ketika kita sudah meninggal, nanti kita akan hidup kembali, namun di badan yang berbeda. Kita akan lahir lagi ke dunia. Itu, ya. Jadi intinya untuk pendapat yang menanggapi tentang hari akhir itu ada 3 golongan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang berpendapat tentang reinkarnasi. Nah, itu silakan anak-anak Ustaz catat baik-baik. Oke, itu adalah tentang pengertian beriman kepada hari akhir. Selanjutnya kita masuk kepada subbab yang kedua, ya. Subbab yang kedua yaitu dalil-dalil beriman kepada hari akhir, ya. Yang pertama, dalil yang berdasarkan Al-Quran. Apa saja dalil-dalil yang berdasarkan Al-Quran, Ustadz? Yang pertama adalah Quran surah Al-An'am ayat 134, ya. Bunyinya atau ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama tu'aduna la'ayatin wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti akan datang dan kamu sekali-kali tidak mampu menolaknya. Quran surah Al-An'am 134. Yang pertama. Ayat yang kedua, Quran surah Al-Hajj ayat 7. Wa anna
as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Dan yang ketiga, Quran surah Thaha ayat 15. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Surah At-Thaha. Surah Thaha ayat 15. Nah, itulah 3 ayat yang menjadi dalil hari kiamat. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya dalil berdasarkan akal, berdasarkan logika. Baiklah anak-anak Ustadz, coba kita logikakan baik-baik. Perhatikan sekeliling kita. Ustadz ingin bertanya kepada anak-anak Ustadz, apakah yang di sekeliling anak-anak Ustadz ada yang abadi, ada yang bertahan, tidak pernah berubah? Makanan akan menjadi basi, ya. Tumbuhan lama-kelamaan akan menjadi mati. Sesuatu hal yang baru, misalkan tas anak-anak Ustadz, pertama beli baru, tapi lama-kelamaan akan menjadi lusuh, ya, karena sudah lama, sudah tua. Siang berubah menjadi malam, pasang menjadi surut. Tidak ada satupun di dunia ini anak-anak Ustadz yang abadi, termasuk kita. Lama-kelamaan dari kita lahir, remaja, tua, meninggal, berakhir. Pokoknya perkara-perkara yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Begitu pula sama dunia itu sendiri pun, ya, fasilitas tempatnya, segala sesuatu itu pun tidak akan abadi. Suatu saat akan hancur. Makanya sering orang berkata, ini dunia udah tua, ya. Suatu saat nanti anak Ustadz akan berakhir, dunia ini akan berakhir. Nah, kapan itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu tentang kapan terjadinya hari akhir. Yang pasti hari akhir itu adalah datangnya pasti. Itu adalah pembahasan kita tentang dalil beriman kepada hari akhir. Baiklah, anak-anak Ustadz, kita masuk kepada bagian C, yaitu macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, ya. Macam-macam alam gaib ini jumlahnya ada 9, ya, ada 9 yang tercatat, jumlahnya ada 9. Mohon anak Ustadz catat baik-baik. Yang pertama itu ada alam barzakh. Apa sih Ustadz alam barzakh itu? Alam barzakh adalah alam kubur, tempat dikuburkannya manusia yang meninggal dunia. Di dalam alam kubur, manusia akan diperlihatkan keadaan sesuai dengan amal perbuatannya yang telah dilakukan di dunia. Jadi alam barzakh itu adalah alam gaib, ya. Orang-orang yang hidup ketika digali kuburnya, kita tidak akan menemukan alam barzakh itu. Karena alam barzakh itu adalah alam gaib. Nah, ketika kita nanti meninggal, maka kita akan dimasukkan ke dalam alam barzakh itu. Mayat kita tergeletak di alam kubur, tetapi roh kita, ya, akan dikirim ke alam, akan berada di alam barzakh untuk dihakimi oleh malaikat, ya, untuk dihakimi oleh malaikat dan diminta keadilan serta pertanggungjawaban atas amal yang telah kita lakukan
sehari-hari waktu dunia. Itu adalah alam barzakh namanya, Ustaz. Yang kedua ada lagi namanya adalah yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah, pada hari itu semua manusia telah meninggal dunia, baik yang sudah berabad-abad lamanya maupun yang baru meninggal, jasadnya diutuhkan kembali oleh Allah. Nah, lalu kemudian dibangkitkan oleh Allah dan digiring ke padang mahsyar. Jadi nanti Ustaz, pada proses hari kiamat itu, sebelum hari kiamat nanti ada tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, ya, Israfil, dan ketika itu akan terjadi yaumul ba'ats, yaitu kebangkitan seluruh manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi utuh, ya. Tapi bukan zombie ya Ustaz. Dia kembali seperti utuh dan dikirim ke yaumul mahsyar. Yaumul mahsyarnya yaumul mahsyar. Oke. Nah, itu adalah yaumul ba'ats. Dan yang ketiga adalah yaumul hasyr. Yaumul hasyr itu adalah hari digiringnya manusia ke padang mahsyar, ya. Ada yang bilang yaumul hasyr atau yang bilang yaumul mahsyar, sama aja. Nah, setelah dibangkitkan dari kubur, ya, mereka itu digiring. Nah, itulah yang Ustaz sebut tadi, yaumul mahsyar. Mereka dibangkitkan, itu yaumul ba'ats, dan setelah itu digiring ke yaumul mahsyar. Itulah yang disebut yaumul mahsyar itu. Digiringnya ke yaumul mahsyar itu adalah yaumul mahsyar itu. Ya, manusia itu dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban keimanan dan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, ini sudah fase-fase mau masuk ke dalam proses peradilan hari kiamat, ya, Ustaz. Oke. Selanjutnya ada lagi yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab, Ustaz? Yaumul hisab adalah hari perhitungan. Nah, digiring ke yaumul mahsyar, sudah terkumpul semuanya, dilakukanlah yaumul hisab, ya, di mana hari itu adalah perhitungan amal umat manusia. Yang baik ini akan baik, yang buruk oh ini buruk. Dihitung, semua amal perbuatan kita dihitung, ya. Yang kelima ada lagi yaumul mizan. Apa itu yaumul mizan, Ustaz? Setelah dihitung, dalam proses penghitungan itu ada lagi yaumul mizan, yaitu penimbangan amal kita. Mizan itu adalah timbangan. Nah, walaupun timbangannya itu nggak sama dengan timbangan umat manusia, wallahu alam, kita nggak ada yang tahu timbangannya itu bagaimana nantinya, itu kita nggak tahu. Ciri-ciri, walaupun ciri-cirinya diceritakan oleh Rasulullah, cuman persisnya bagaimana kita pun tidak tahu, ya. Nanti seluruh amal perbuatan kita itu ditimbang di yaumul mizan itu, berat yang baikkah atau berat yang burukkah. Oke, yang selanjutnya ada lagi yaumul jaza. Nah, yaumul jaza ini yang nomor 6. Yaumul jaza adalah hari ketika seluruh manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya di dunia. Jika manusia tersebut beramal baik selama hidupnya di dunia, Allah akan membalasnya dengan syurga. Tetapi ketika manusia itu beramal buruk, maka Allah akan balas neraka. Dan biasanya ini semua diawali oleh pemberian kitab kanan atau kitab kiri. Kitab kanan adalah kitab-kitab catatan amal baik kita, kitab kiri ada catatan amal buruk kita. Oke. Nah, setelah itu nanti manusia akan melewati satu proses lagi sebelum menuju surga atau neraka tersebut, yaitu yang nomor 7, sirat. Apa itu sirat? Sirat itu adalah titian yang terbentang di atas neraka jahanam yang harus dilewati oleh manusia untuk menuju surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mana jembatan itu diceritakan, salah satu sebagian ulama menceritakan ciri-cirinya itu lebih tajam daripada pisau.
kecilnya lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Ya, namun semua itu akan berubah tergantung amal kita. Kalau amal kita bagus, maka mungkin lebih besar daripada jalan raya. Tapi kalau amal kita buruk, wah itu yang akan terjadi adalah lebih tajam daripada pisau. Kemudian lebih kecil daripada rambut satu helai dibelah 7. Begitu kecilnya luar biasa. Wah, langsung nyemplung lah ke neraka. Nah, begitu. Itu namanya adalah sirat. Tolong anak-anak Ustadz ingat baik-baik. Nah, setelah di situ baru manusia itu akan masuk ke 2 tempat tergantung amalnya masing-masing. Ya, yang ke-8 ya, ada lagi namanya surga. Nah, ini surga ya, surga. Surga itu adalah tempat kenikmatan, kebahagiaan yang tidak ada akhirnya. Ustadz, kapan akhirnya kenikmatan surga? Nggak ada akhirnya. Sampai kapan Ustadz? Nggak ada sampai kapannya. Pokoknya selamanya kekal enak di sana. Itu adalah surga. Kemudian setelah itu yang ke-9, kalau nggak lolos ke surga berarti nyemplung ke neraka. Neraka ada sebuah tempat penuh penderitaan, siksaan akhirat. 10 kali lipat, bahkan barangkali beribu-ribu kali lipat dibandingkan sakitnya siksaan dunia. Anak-anak Ustadz merasa sakit ketika terkena selet, ya, terkena pisau. Di akhirat terkena pisaunya akhirat atau pisaunya neraka itu beratus kali lipat sakitnya dibandingkan pisau dunia. Panasnya api dunia nanti di akhirat akan berlipat ganda panasnya yang akan kita rasakan anak-anak Ustadz. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itulah 9 macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Tolong anak-anak Ustadz ingat, pahami, dan kalau bisa hafalkan itu semua. Oke. Baiklah anak Ustadz, kita cukupkan di pertemuan kali ini dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.